Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berjumpa lagi di sore hari ini dalam puncak dari ibadah doa dan puasa setiap hari Jumat. Nah Bapak Ibu sekalian, sore ini saya akan membawa kita untuk belajar daripada firman Tuhan dari satu ayat di dalam kitab Matius, di mana Yesus mengajarkan kepada muridnya pola doa, ya, yaitu doa Bapa kami. Saya ambil hanya satu ayat pada sore hari ini, yaitu Matius pasal 6 ayat yang ke-9, yang bunyinya demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saya ulangi sekali lagi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat ini sudah sering kita dengar di dalam khotbah-khotbah dan juga dalam perenungan-perenungan firman Tuhan, khusus dalam ibadah, doa dan puasa. Sore hari ini saya ingin mengajak kita, saya membawa kita untuk melihat salah satu bagian yang sangat penting, ya, yang membuat doa kita didengar oleh Tuhan. Nah, yang pertama di sini kita lihat Bapa kami yang di sorga, ya, Matius 6 ayat 9a. Ini mengungkapkan tentang hubungan atau relasi yang begitu akrab antara kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Nah, hubungan ini sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu hubungan yang membuat kita itu layak menyapa Dia Bapa di sorga, Bapa kami di sorga. Ini sangat penting saudara, sebab tanpa memiliki status sebagai seorang anak, kita tidak layak menyapa Dia Bapa. Dan ini adalah pondasi yang penting di dalam setiap doa. Ya, saya kira dalam kebanyakan hal kita itu berdoa kurang menyebutkan tentang Bapa, tapi kita lebih sering mengatakan Tuhan Yesus, seperti itu, ya. Tetapi di dalam pola doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menyapa Dia Bapa. Dan ini mengungkapkan tentang kedalaman hubungan antara kita sebagai orang percaya dan Allah sebagai Bapa yang kita sembah melalui Yesus Kristus. Ini hal yang sangat penting untuk kita sadari, bahwa doa kita ketika kita menghampiri Dia itu sangat penting dilandasi oleh suatu hubungan yang benar, ya. Bahwa kita orang percaya perlu menjadi anaknya terlebih dahulu. Dan kita sama tahu bahwa untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan, yang layak memanggil Allah Bapa di surga, adalah ketika kita menerima karya penebusannya melalui anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Saat kita datang menghampiri Tuhan Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di atas kehidupan kita, membuka hati kita untuk menerima Dia. Firman Allah katakan, Roh Kristus, yaitu roh anaknya, itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan roh anaknya itu bersama dengan roh kita menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan membuat kita itu layak memanggil Dia Bapa. Jadi panggilan terhadap Bapa itu bukan muncul dari satu kesadaran akali semata, tetapi itu muncul dari dalam hati kita, dari kedalaman roh kita, di mana di sana ada kesaksian batinnya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bisa menyebut itu dengan begitu luas, ya. Tanpa keraguan sedikit pun kita bisa menyapa Allah Bapa. Ini pondasi yang sangat penting, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam bagian B di sini dikatakan dikuduskanlah namamu, ya. Saudara perhatikan, ya, dua frase daripada ajaran doa Bapa kami ini pada bagian yang pertama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
sebelum semua permintaan yang lain kita ungkapkan kepada Bapa. Diajarkan di sini prinsip yang penting. Dikuduskanlah namamu. Pengudusan nama Allah merupakan bagian yang sangat penting dari kehidupan seorang anak. Dan ini yang membuat kita layak disebut anak Allah. Pengudusan nama yaitu bagaimana kita di dalam baik bertutur sapa, ya berbicara, dalam perbuatan kita, dan terutama dalam hati kita. Kita harus bisa menghormati nama itu. Kita harus bisa menjaga nama yang Maha Kudus itu. Ya. Kita harus, saudara, ya, sebagai seorang anak, kita itu wajib menjaga nama baik ayah kita, bukankah begitu? Itu secara lahiriah di dunia ini. Apalagi ini adalah Bapa segala roh. Bapa kita yang kekal. Bapa yang menyelamatkan kita. Bapa yang memberikan kita pengharapan akan kehidupan di balik kehidupan di dunia ini. Kita sebagai anaknya wajib untuk menjaga pengudusan namanya. Ya, kekudusan nama Allah itu harus senantiasa diperhatikan dan dijaga di setiap hari. Artinya kita tidak boleh bersumpah, ya, atas nama Allah. Kita tidak boleh menyebutkan nama itu dengan sia-sia. Ya. Saya lihat di dalam kehidupan ini ada banyak orang Kristen yang suka menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Bahkan orang-orang yang ada di dalam gereja, ya, bahkan kalangan gereja pertobatan pun suka sering, ya, di dalam berbicara atau bersengaja itu terlepas kata-kata di mana ada kata, ya, Yesus, ya. Ada nama Tuhan yang disebutkan di situ, ya. Jangan, saudara, kalau kita menghormati nama itu, kita harus menjaga. Nah, saudara, menjaga ini pun bukan timbul dari kesadaran. Karena kalau kita sadar bahwa, oh iya, saya tidak boleh menyebut nama Tuhan saya dengan sia-sia, tetapi itu tidak terpatri, ya, tidak dihayati di dalam kita, ya. Tidak ada roh Tuhan di dalam kita untuk senantiasa mengingatkan kita, itu sangat mudah terlepas. Jadi terpulang lagi kepada pengudusan nama Allah yang Maha Kudus. Itu kembali kepada hubungan batin kita dengan Bapa di surga. Nah, sekarang kita lihat, saudara, ya, apakah kita bisa menjaga kekudusan hidup sehingga selalu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menjaga agar nama Allah yang kita sembah tetap dijaga kudus. Dikuduskanlah namamu. Artinya nama itu harus selalu kita pelihara kudus, ya, di dalam kehidupan kita, melalui tutur sapa kita, melalui perbuatan kita, dan terutama di dalam hati kita. Ini sangat penting, saudara. Nah, bagaimana mungkin, saudara, sebagai seorang anak Allah, kita bisa memelihara kehidupan seperti ini? Kalau kita hidup kudus di hadapan Allah, saya percaya kita akan sanggup untuk menjaga kekudusan nama Allah yang kita sembah. Ya, ini punya hubungan, saudara. Makanya tadi saya bilang itu tidak timbul dari sekedar kesadaran akali kita, bahwa karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus, kita harus menjaga itu. Tidak muncul dari kesadaran itu, tetapi itu timbul dari sebuah hati yang diubahkan. Sebuah hati di mana ada roh anak di dalam kita. Ada Roh Kudus di dalam kita yang senantiasa menjaga hati kita, ya. Firman Allah katakan, pelihara hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar air kehidupan, ya, mengalir keluar air kehidupan, ya. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Nah, ketika kita terima Roh Kudus, kita terima Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal di hati kita, memetraikan keselamatan itu di dalam kita, dan bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga, ya. Sebab selama roh itu ada di dalam kita, dia tidak tinggal secara pasif, saudara. Tetapi roh itu terus berkarya di dalam kita dengan kuasanya yang luar biasa untuk melakukan perubahan-perubahan kita, ya. Hidup kita yang lama itu mulai ditinggalkan, ya, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena pertolongan Roh Kudus, ya. Saya percaya semua orang ingin hidup baik.
Semua orang ingin menjadi orang yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Tetapi lebih sering yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak baik. Rasul Paulus itu mengungkapkan dengan jelas di dalam Alkitab bahwa dia ingin melakukan yang baik, tetapi yang terjadi adalah yang tidak dia ingini. Sehingga dia melihat ada satu hukum di dalam tubuhnya, yaitu hukum dosa yang menantang dia untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu dia katakan tubuh kita adalah tubuh maut. Karena ingin melakukan yang baik, tetapi yang dikerjakan adalah yang jahat. Nah, saudara sekalian, kita tidak mungkin bisa hidup kudus tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah harus bersemayam dalam hati kita. Ya, Firman Tuhan mengingatkan kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini terus untuk menyadarkan kita bahwa ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, kita membuka rumah hati kita untuk Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam kita dan memeteraikan keselamatan itu. Kita harus memelihara hubungan dengan Allah. Ini hal yang sangat penting. Jadi bukan kita sudah bertobat terima Tuhan Yesus, dilahirkan baru, lalu kemudian kita pikir itu nanti pekerjaan Roh Kudus, ya. Saya lakukan apa saja yang saya mau. Tidak, saudara. Ya, kita harus berupaya untuk bisa hidup kudus. Dan hidup kudus itu bisa. Siapa bilang tidak bisa? Kalau saudara tidak hidup kudus, saudara tidak akan mengalami penyataan penyertaan Allah yang ajaib di dalam kehidupanmu. Ya, doa-doamu tidak akan melahirkan kuasa Allah. Tidak akan ada mujizat-mujizat. Kalau saudara pernah alami itu, saudara harus tahu pembuat mujizat adalah Allah di surga. Ya. Dan ini membuktikan bahwa Roh itu ada di dalam kita. Kita akan memiliki satu hati yang berbeda dengan hati kita sebelum kita terima Yesus. Dalam kehidupan yang lama, hati kita mungkin sering resah, sering menyimpan dendam, sering marah, ya, cepat marah, ya. Mungkin mulut kita tidak memaki-maki orang, tetapi hati kita banyak mencaci maki orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi sejak kita terima Yesus, saudara, kalau sungguh-sungguh engkau terima Yesus dan Roh anaknya itu ada di dalammu, saudara pasti bisa merasakan perubahan itu. Dan ini kesaksian batinnya. Ini yang membuktikan bahwa hidup kita yang baru adalah berbeda dari hidup yang lama. Ya. Kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus dalam satu kehidupan yang berkemenangan atas manusia lama kita. Dan ini yang terus harus dijaga. Jadi kita perlu koreksi hati kita. Kita perlu menjaga hubungan batinia kita dengan Bapa di surga. Supaya Roh-Nya yang kudus itu senantiasa berkenan tinggal di dalam kita dan terus menerus melakukan pembaharuan di dalam kita. Ya, sehingga kita dari sehari menuju ke sehari itu semakin diubahkan untuk menyerupai Yesus. Bukan secara fisik, tetapi mengenakan perangai-perangai ilahi, karakter ilahi, ya, yang ada dalam Galatia 5 ayat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, ya. Buah roh, ya, di mana kita terus diubahkan dan melalui buah roh itu, melalui perilaku kita yang diubahkan, tutur sapa kita yang diubahkan, nama Bapa dipermuliakan. Nah, otomatis kalau kita penuh dengan buah roh, berbuahkan buah roh, ya, karakter-karakter ilahi yang ada 9 itu, yang dasarnya adalah kasih, saudara, kita tidak akan melakukan hal-hal yang mencoret atau mencemari nama Allah yang Maha Kudus. Ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi dikuduskanlah namamu, punya pertalian, punya hubungan yang sangat erat dengan rumah hati kita sebagai tempat kediaman Roh Allah yang Maha Kudus. Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Anaknya. Ini sangat penting dan itu membuat kita layak, ya. Tidak ada sedikit pun keraguan ketika kita datang menghampiri hadiratnya. Kita boleh menyapa dia dari dalam sini keluar, saudara. Satu sapaan yang membuat kita merasa begitu dekat dengan Allah, ya, Bapa, ya. Ya Aba, ya Bapa. Ini sangat penting, saudara. Status ini sangat penting sebagai seorang anak. Sebab ketika Tuhan datang sebagai anak, kitalah yang diangkat pulang ke surga. Ini penting. Jikalau kita bukan anak, kita tidak akan ada di dalam pengangkatan itu. Ini penuh kepastian.
Sebab Roh Kudus harus ada di dalam kita, menyaksikan bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Mempersiapkan kita dengan terus mengubah kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semakin kita dikuduskan, semakin Bapa dipermuliakan, terus kita diubahkan, ya, menjadi begitu saleh dan suci, ya, memancarkan kemuliaan Allah, semakin serupa dengan anaknya sebagai persiapan akhir menuju kepada pengangkatan. Ini sangat penting, saudara, ya. Saya percaya di tengah masa pandemi yang diizinkan Tuhan kepada gerejanya, supaya gerejanya bisa kembali pulih secara rohani. Ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan, supaya kita memiliki doa-doa yang penuh kuasa, saudara. Kalau anak kita berseru, Bapa kenal suara anaknya, gembala kenal suara dombanya, Bapa di surga kenal suara anaknya. Kalau saudara punya anak, misalnya dia baru pulang sekolah, pintu tertutup, ketika dia berteriak di luar, Papa buka pintu, pasti saudara kenal, oh itu suaranya anak saya. Tetapi kalau dia bukan anakmu, dia teriak, Papa buka pintu, ini suaranya siapa? Kan asing suara itu, ya. Nah, saudara, telinga Allah sangat peka untuk mendengarkan suara hati kita, ya. Seandainya mulut kita tidak berbicara sekalipun, sementara kita berdiam diri dalam penyembahan, di dalam situasi yang tenang, hati kita mulai memuji Dia, menyembah Dia. Tuhan dengar suara hati kita. Dia kenal, oh itu anakku. Dan saudara, jikalau kita adalah anak, saudara tidak perlu ragu tentang hari esok, ya. Seperti seorang bapa lahiriah, ketika kita masih kecil sebagai anak-anak yang tidak tahu tentang betapa sulitnya hari esok, ayah kita bekerja membanting tulang, mencari nafkah, menabung di bank adalah untuk masa depan kita. Ketika kita tertidur, orang tua kita, ibu kita sudah menyiapkan pakaian seragam, makanan, sarapan pagi dan sebagainya di esok pagi, sehingga begitu kita bangun semuanya sudah siap, ya. Semuanya sudah dipersiapkan. Itu orang tua lahiriah kita, apalagi Bapa surgawi. Kalau orang tua lahiriah kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di hari esok, Bapa di surga menggenggam hari esok. Saya mau katakan, jangan pernah kita takut dalam mengikuti Yesus. Semua yang terjadi, termasuk pandemi ini, ada di dalam pengetahuan Allah, ada di dalam penguasaan Allah. Tuhan kendalikan segala peristiwa yang sedang terjadi, dan sebagai anak-anaknya, Tuhan sedang membawa kita, ya. Dia sedang turut bekerja dalam segala kondisi ini untuk membuat kita menjadi lebih baik, memiliki masa depan yang penuh damai sejahtera. Saudara tidak perlu takut selama kita menjadi anaknya. Selama Roh Allah yang Maha Kudus masih tinggal di dalam kita. Selama hati kita masih bisa bersaksi bersama-sama dengan Dia bahwa kita adalah anaknya. Saudara, doamu penuh otoritas. Doamu memiliki kuasa yang mengubahkan, ya. Saudara tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut terhadap segala situasi yang sedang terjadi, terhadap berbagai ramalan, ya, terhadap berbagai prediksi tentang resesi ekonomi. Saudara, Tuhan sanggup pelihara kita. Di dalam ikut Yesus, kita tidak mengenal resesi. Resesi yang terjadi itu kecuali resesi rohani, di mana saudara tidak lagi menghampiri hadiratnya, ya. Tetapi selama saudara mengikuti Dia, selama hubunganmu dengan Bapa di surga baik, dengar saudara, Dia yang pegang dunia ini, karena Dia yang menciptakan alam semesta ini, bumi dengan segala isinya ada di dalam tangannya. Apakah yang harus engkau risaukan dan takut tentang hari esok? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada bagian pertama dari firman Tuhan ini, ya, di mana Yesus mengajarkan para muridnya sebuah pola doa, yaitu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saya mau katakan sebagai seorang anak Tuhan, kita, ya, saya dan saudara patut untuk menjaga kekudusan nama Allah. Dengan apa saudara? Menjaga tutur sapa kita, perbuatan kita, ya, isi hati kita, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang mencemari nama Yesus. Sebagai Kristen atau pengikut Kristus, hendaklah kita benar-benar menjadi murid-Nya, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam hubungan interaksi sosial
dari hari ke hari orang bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita. Semakin mereka melihat Yesus melalui kehidupan kita, itu artinya kita sudah semakin diubahkan untuk memancarkan Yesus dari dalam kita, memancarkan karakternya dari dalam kita. Dan ini kesaksian yang paling utama kepada dunia, ya. Jangan kita menyandang predikat Kristen, lalu kita maki, kita pukul orang, kita minum mabuk, kita berselingkuh dan sebagainya, yang kemudian dilihat oleh dunia. Seperti itukah orang Kristen? Saudara, secara tidak langsung, ya, di dalam predikat Kristen, pengikut Kristus, nama Kristus Tuhan kita sudah kita cemari tanpa kita sadar, ya. Kalau saudara punya kalung dengan mainan salib, tetapi saudara seorang yang hidup tidak benar, lebih baik copot itu, saudara. Masih lebih baik kalau saudara sadar, supaya jangan membawa-bawa nama Yesus di dalam perbuatan kita yang tidak memuliakan Allah, ya. Ajaran ini, ya, harus mendarah daging di dalam kita, bukan sekedar dihafalkan berkali-kali, ya. Apalagi, ya, di dalam, kalau kita sudah tidak tahu mau doa apa, sampaikan apa, lalu kita mulai berdoa Bapa kami saja. Saudara, firman Allah, Tuhan Yesus pun mengajarkan kita agar kita tidak bertele-tele, mengulangi, ya, di dalam doa, berulang-ulang menyebutkan hal yang sama. Tetapi pola doa ini mengajarkan kita prinsip yang penting untuk memelihara kekudusan hati kita. Sehingga setiap saat, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, saat kita menyapa dia, Bapa, dia dengar, itu suara anakku, dia sedang memerlukan pertolonganku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan firman yang singkat ini, tetapi yang amat penting, karena menyangkut kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa memandang Yesus. Ini hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita, ya, di tengah masa pandemi ini, PSBB yang masih berlanjut terus, adalah dalam seizin Tuhan, ya. Saya percaya gereja sedang mengalami pemulihan bagi semua pengerja, semua anak-anak Tuhan yang tetap setia. Inilah saatnya kita membenahi kehidupan rohani kita, memeriksa hati kita, masih adakah anak Allah, masih adakah Roh Kudus di dalam saya. Ini sangat penting, dan saya percaya jikalau kita terus memelihara hubungan kita erat dengan Allah di surga, sehingga kita layak menyapa dia Bapa tanpa tuduhan sedikit pun, kita pasti bertumbuh, kita pasti diubahkan. Dan ketika kita bisa kembali beribadah dengan leluasa, saya sangat percaya seperti puntung-puntung api yang dikumpulkan menjadi satu, akan ada satu kobaran api kuasa yang memuliakan dia. Itulah yang Tuhan kehendaki, ibadah yang dilandasi oleh kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan memandang Tuhan, bisa memandang dia, bisa Roh Allah bisa hadir di tengah-tengah kita dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita bisa merasakan mujizat-mujizat, ya. Kita bisa dibangkitkan secara rohani melalui ibadah-ibadah yang penuh kuasa. Dasarnya adalah kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat renungan yang singkat. Ini penting bagi saya. Sebelum mengakhiri renungan sore ini, saya harus tekankan ini penting karena menekankan tentang kekudusan, ya. Tentang kekudusan. Ini hal yang sangat penting. Bapa itu dihormati jikalau kita kudus, dan kita punya kehendak bebas untuk melakukan itu. Dia tidak memaksa kita, tetapi ketika kita sendiri, ya, oleh Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, kita datang menghampiri dia, menyerahkan hidup kita sebagai satu persembahan yang kudus yang berkenan kepadanya. Dia sangat senang untuk menerima kita. Itulah persembahan kita yang paling layak. Jaga kekudusan saudara, Yesus pasti kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita di sore hari ini. Shalom, sampai jumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya berdoa untuk tutup perenungan sore ini. Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkarya lebih jauh untuk menyadarkan setiap anak-anak-Mu betapa pentingnya menjaga kekudusan hidup. Tuhan Yesus, kami tahu ibadah itu menjadi sia-sia
semua pelayanan itu menjadi sia-sia. Seperti meninju angin, saudara. Bapa di surga, jikalau kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, Tuhan Yesus tolong kita agar kita benar-benar mau hidup kudus dari waktu ke waktu dan menyerahkan kehidupan kita menjadi satu persembahan yang berkenan kepadamu. Tuhan memberkati kami semua di sore hari ini. Kemuliaan bagimu Bapa di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari nyatakan